السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ketika Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Tur Sina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa pertama yang diciptakan? Allah lalu menjawab, pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad. Kemudian aku jadikan Durratul Bayda dari Nur Muhammad. Dan dari Durratul Bayda aku jadikan 70.000 negeri di Cakrawala. Jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di Cakrawala ini. Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70 orang, bukan dari bangsa jin dan juga bukan dari bangsa manusia, dan juga bukan dari bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat kun fayakun. Mereka beribadat kepadaku sampai 70.000 tahun. Kemudian belakangan mereka jadi durhaka kepadaku. Lalu aku binasakan mereka itu semuanya. Allah Ta'ala melanjutkan, kemudian sesudah itu aku jadikan lagi 80.000 buah negeri di planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia. Semua berada di Cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur, lalu punah lagi. Kemudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru aku jadikan kolam, lauhul mahfuz, arash, kursi, dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi, barulah aku jadikan surga dan neraka. Kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam. Bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, hai Musa, tapi Adam yang pertama. Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Demikian seterusnya. Aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun ganti berganti, sampai mencapai 10.000 orang Adam. Tiap satu Adam masanya 10.000 tahun. Maka berarti Adam yang sekarang inilah yang ke 10.000 kalinya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah keterangan yang diambil dari kitab Permulaan Dijadikan Langit dan Bumi oleh Syekh Al-Allamah Nuruddin Ali. Jika kita renungkan keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwa umur dunia ini sudah sangat lama dan sudah sangat-sangat tua. Coba para sahabatku bayangkan, setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir adalah memakan sampai 10.000 tahun. Maka berapakah jumlahnya? Berarti 10.000 kali 10.000 tahun sama dengan 100 juta tahun. Jadi jelasnya bumi kita ini telah dihuni oleh manusia yang pertama Tuhan ciptakan sampai Adam yang terakhir di zaman kita ini adalah lama masanya memakan waktu kurang lebih 100 juta tahun. Wow.
Kalau baru-baru ini ahli purbakala telah menemukan tengkorak manusia di tanah Jawa yang sudah berumur 300 tahun, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan keterangan dan pendapat ulama Islam Syekh Nuruddin Ali, bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia sudah 100 juta tahun lamanya. Untuk memperkuat keterangan yang sudah kami sampaikan ini, para sahabatku yang dirahmati Allah, pernah diceritakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tentang pengalaman dan penglihatannya di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yaitu tampak ada seorang wanita memanggil-manggil merayu namanya. Wanita itu tampak sudah tua, namun masih cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan, memakai emas, intan, berlian, dan lain-lain. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan dia itu wanita?" Jawab Jibril, "Itulah dunia, wahai Rasulullah." Nah, dari penjelasan inilah para sahabatku sekalian, kita ini sama-sama membuktikan dengan mata kepala bahwa yang dilihat Nabi itu adalah betul-betul dunia. Semakin tua semakin cantik. Yang dimaksud dengan dunia adalah negeri atau bumi di mana tempat manusia bersemayam. Cobalah kita perhatikan kota-kota di Indonesia ini, di negeri ini yang semakin hari pembangunannya semakin hebat, dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, jalan rayanya lebar-lebar dan luas, dengan lampu-lampunya yang berwarna-warni di waktu malam. Bukan di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia sedang membangun. Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya bangun adalah koma yakumu kiaman wa qiyamatan atau kiamat. Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiamat di mana-mana. Sudah dihias atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia. Tinggal menunggu detik-detik sampai saatnya masa terakhir bagi dunia ini. Menandakan zaman akhir bahwa ciri dan alamatnya adalah Allah tidak akan mengutus seorang nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, karena pribadi beliau sudah menjadi predikat nabi akhir zaman. Mari kita renungkan. Wallahu a'lam.